searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. From the chain that has bound me, in your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan. Sudah sepanjang minggu ini kita dilelahkan dengan berbagai urusan duniawi, pekerjaan mungkin, anak-anak, apapun itu. Mari sidang jemaat semuanya, kita minta Tuhan hadir di setiap hati sidang jemaat, di setiap rumah, supaya kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama, satukan hati. Kita bersatu dalam doa untuk memohon hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu indah Tuhan. Engkau begitu mulia. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terhingga Tuhan kebaikan. Bapa, kami rindu Engkau hadir
bersama-sama dengan kami, memenuhi ruangan kami, memenuhi hati kami Tuhan. Bapa, kami rindu bersorak-sorai, kami rindu mengangkat tangan kami, bersekutu Tuhan dengan Engkau, dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Biarlah kami menggunakan sebaik mungkin kesempatan ini untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau satukan hati kami, pelayan-pelayan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mulai ibadah ini dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk.
masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Haleluya, haleluya. Saya percaya saat kita menyanyikan ini segenap hati, segenap jiwa, hadirat ada Tuhan ada bersama-sama sidang jemaat. Kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, oh Yesus, Nanda. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yes. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga Pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Tuhan Gunung-gunung pun bersorak-sorak. kami bersorak-sorak Tuhan. Haleluya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang berkata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang Penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin. Kenakan juga pujian. Hadirnya Sang Raja. Kita bersorak-sorak. Gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dalam kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Sekarang kita di atas, dari atas. di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan Hati kita, penuh lihat hati kita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan Dia senyum, muka muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Puji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Puji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja Oh, di atas amin. Oh, dan kami bersyukur.
yakin, saya percaya sekarang ini sidang jemaat tersenyum satu dengan yang lain. Mungkin saling menengok, ini kita habis ngapain ya gitu ya. Puji Tuhan, biarlah Tuhan menaruh sukacita itu dalam hati sidang jemaat. Mari kita persiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita minta kita dipenuhi dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya, dengan kasih-Nya. Penuhi aku sekarang. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang,
Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Allah, Roh kemuliaan, Roh yang tak terbatas, itulah yang senantiasa kami rindukan memenuhi kehidupan kami, memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan itulah menjadi kerinduan kami setiap hari, supaya kami terus dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu juga yang saat ini memampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku yang setia akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini seluruh sidang jemaat-Mu kami semua urapi Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menyediakan tanah hati yang baik, membuka hati seluasnya untuk isi hati Tuhan dicurahkan, dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau merendahkan hati, melembutkan hati untuk menjadi sasaran hadirat firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu juga mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Urapi Tuhan mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan di tengah-tengah kami. Sampai pada akhirnya ibadah kami ini tetap kami serahkan dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta berkuasa di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan, roh ngantuk, roh main-main, roh antikris apapun itu bentuknya, kami tolak dia, kami hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita, mulai pagi hari yang berbahagia ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Puji Tuhan. Saya pribadi sebagai orang percaya senantiasa tidak pernah jemu-jemu untuk kita. Saya ajak untuk selalu percaya kepada Tuhan, percaya terhadap firman Tuhan, percaya terhadap janji Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Firman pengembalaan yang hari-hari ini memberkati kita, menyadarkan kita betapa besarnya anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang adalah bangsa kafir ini. Kita diangkat oleh Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, puji nama Tuhan. Bahkan dikatakan kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kalau kita sudah menjadi keturunan Abraham secara rohani, maka kita pun berhak menerima berkat Abraham. Bukan saja berkat Abraham, dilengkapkan lagi berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu juga menjadi bagian kita. Bahkan janji Tuhan akan kediaman kekal abadi di rumah Bapa, itu pun akan Tuhan karuniakan, berikan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Itu sebab mari kita akan belajar firman Tuhan ini. Ya, kita mau belajar hidup dari iman. Karena kita semua, siapapun kita yang sudah percaya pada saat ini, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Ya, kita buka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 8. Ya, menjadi ayat utama kita sebenarnya ayat 6 sampai dengan 8, tetapi ya tidak ada ruginya untuk kita membaca mulai ayat 1 untuk kita lebih mengerti maksud dari ayat firman Tuhan yang akan kita bacakan ini. Demikian firman Tuhan.
dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? 6 sampai dengan 8 kita perhatikan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelum mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan bahwa saya, Bapak Saudara semua yang ada saat ini mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah lupa bahwa kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Keturunan Abraham secara rohani akan mempunyai hidup, akan mempunyai kehidupan, hidup oleh karena iman, hidup dari iman. Ya, ingat, kita hidup dari iman. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani, kita hidup dari iman. Sejak lama kita sudah tahu bahwa firman Tuhan menyatakan kepada kita dengan jelas, Abraham itulah bapa setiap orang yang percaya, bapa dari setiap orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita adalah keturunan Abraham secara rohani, maka haruslah hidup kita ini hidup dari iman. Hidup dari iman ini yang kita bawa kemanapun kita pergi. Beraktivitas apapun Bapak Saudara. Di dalam rumah, di luar rumah, di dalam pekerjaan, di dalam usaha bisnis kita, apapun aktivitas kita yang kita kerjakan, di dalam mengecap pendidikan, bahkan di dalam ibadah pelayanan, harusnya inilah yang kita bawa terus, bahwa hidupku hidup dari iman. Perhatikan, karena apa? Karena ada kemungkinan orang gugur dari iman. Ada kemungkinan orang tidak lagi beriman. Ada kemungkinan orang dia Kristen tetapi sudah tidak beriman kepada Tuhan. Ada orang sudah Kristen lama tetapi imannya bukan iman lagi yang sejati. Ya, perhatikan, itu sebabnya kita hidup dari iman. Itu jangan pernah luntur, jangan pernah pudar, jangan pernah hilang Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah pudar. Karena kalau sampai luntur, pudar atau hilang, maka bergantilah kita menjadi orang Kristen yang setiap hari kita tidak menyadari ataupun menyadari, kita mengatakan bahwa kita hidup dari pekerjaan. Kita hidup dari bisnis kita hidup dari harta kita hidup dari pekerjaan kita hidup dari apa yang kita punya secara jasmani saat-saat ini. Karena apa? Karena imannya sudah luntur, sudah pudar, sudah hilang. Padahal dia Kristen, mungkin saja dia aktif dalam penggembalaan, setiap aktivitas penggembalaan. Tetapi prinsip hidupnya, dasar hidupnya sudah hilang. Dia menggantikan bahwa dia mengatakan, aku hidup dari pekerjaanku, dari usahaku, dari hartaku, dari setiap yang aku miliki saat ini. Perhatikan Bapak Saudara yang baik. Ya, kita dengar baik-baik. Kalau ini sampai terjadi, berarti secara otomatis kita itu sudah keluar dari jalur keturunan Abraham secara rohani. Mungkin masih jadi Kristen, mungkin masih di gereja,
tetapi sebenarnya sudah keluar dari jalur keturunan Abraham secara rohani. Yang ada rentetan akibatnya, yaitu tidak lagi menerima berkat Abraham, tidak lagi menerima janji Tuhan, berkat janji Tuhan di dalam hidupnya. Loh, kok masih bisa kaya? Bisa. Karena dia sudah mengganti prinsip hidupnya, aku hidup dari pekerjaanku. Pekerjaannya yang bikin kaya, aku hidup dari bisnisku. Bisnisnya yang bisa bikin dia kaya. Hati-hati, jangan sampai ini bergeser Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemanapun kita, ya khususnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga harus dikoreksi juga. Saya pribadi dikoreksi juga, jangan sampai saya katakan saya hidup dari ibadah pelayanan, bukan. Tetap sama, saya hidup dari iman. Saya hidup dari iman. Bagi saudara yang bekerja, buka usaha apapun mata pencarian saat ini yang berkenan di hati Tuhan, boleh bagi saudara, silahkan. Tetapi tetap yang pertama dan yang utama tidak tergantikan. Kita harus menyadari bahwa saya hidup dari iman. Saya hidup dari iman. Kalau kita katakan kita hidup dari iman, berarti hidup kita ini berisikan perbuatan-perbuatan iman yang benar. Karena surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Sehingga jikalau kita katakan hidup kita ini dari iman, berarti hidup kita ini berisikan perbuatan-perbuatan iman yang benar. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga sangat penting bahwa hidup kita mempunyai perbuatan-perbuatan iman. Karena perbuatan-perbuatan iman ini membuktikan bahwa iman kita hidup. Iman kita itu aktif, tidak mati. Perbuatan-perbuatan iman kita itu membuktikan bahwa kita hidup dari iman. Perbuatan-perbuatan iman itu membuktikan bahwa kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Puji nama Tuhan. Mari kita dengar baik-baik. Ya, kalau Bapak Saudara kita sekalian sama-sama kita sepakat bahwa hidupku dari iman. Berarti hidup kita berisikan perbuatan-perbuatan iman yang benar. Itu harus ada, itu harus nyata. Itu harus ada, itu harus nyata. Karena membuktikan bahwa iman kita hidup. Membuktikan bahwa kita hidup dari iman. Membuktikan bahwa kita semua adalah keturunan Abraham secara rohani. Mari kita akan melihat, ya, kita akan melihat kebenaran yang harus kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan iman ini. Kebenaran yang harus kita tunjukkan, harus, nggak bisa enggak. Ya, nggak bisa enggak. Firman Tuhan mengatakan, ya, mungkin ada orang mengatakan aku akan menunjukkan imanku tanpa perbuatan. Tetapi yang benar adalah kita tunjukkan perbuatan-perbuatan iman kita membuktikan bahwa kita punya iman yang hidup. Gak usah berkata aku percaya Yesus terlalu banyak, terlalu sering. Mari lebih banyak berbuat hari-hari ini. Lebih banyak berbuat hari-hari ini. Nyatakan perbuatan imanmu. Ini kebenaran yang harus kita tunjukkan hari-hari ini. Kebenaran yang harus kita tunjukkan hari-hari ini. Roma pasal yang pertama, surat Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman.
Ini kebenaran yang harus kita tunjukkan. Ya, kita lengkapkan saja supaya lebih lengkap dalam Habakuk pasal yang kedua. Kitab Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat 4 saja. Habakuk pasal yang kedua ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Amin. Jadi mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang harus ditunjukkan adalah perbuatan-perbuatan iman sebagai orang benar di mata Tuhan. Kita tidak perlu mengejar predikat orang benar di mata manusia. Itu sulit didapat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sulit didapat. Tetapi orang benar di mata Tuhan, Alkitab sudah memberikan sejak lama. Dikatakan orang benar hidup oleh iman. Jadi kebenaran yang harus kita tunjukkan hari ini adalah perbuatan-perbuatan iman sebagai orang benar. Kalau saya tanya siapa di sini orang benar di mata Tuhan, pasti semua angkat tangan. Pasti semua angkat tangan. Nah, sebagai orang benar ada perbuatan iman sebagai orang benar yang harus kita tunjukkan. Iya, orang benar itu kita dapatkan setelah kita percaya Yesus dan kita lahir baru. Kita menjadi orang benar bagi Tuhan, orang benar di mata Tuhan. Setelah kita menjadi orang benar di mata Tuhan, maka ada yang harus kita tunjukkan. Apa perbuatan-perbuatan iman sebagai orang benar? Dalam Mazmur pasal yang 118, Mazmur 118 ayat yang 15 sampai dengan 16. Mazmur pasal yang 118 ayat 15 dan 16. Perhatikan firman Tuhan. Ya. Mazmur 118 ayat 15 dan 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Ya. Perbuatan-perbuatan iman sebagai orang benar dikatakan di sana adalah hidup yang berkemenangan. Ini orang-orang benar itu dilimpahi dengan kemenangan. Bersorak-sorak kemenangan karena sudah mendapatkan kemenangan. Bersorak-sorak kemenangan karena sudah menerima kemenangan. Sehingga perbuatan iman hari-hari ini yang harus kita tunjukkan sebagai orang benar adalah hidup yang berkemenangan. Kalau ditanya menang atas apa? Wah, itu tidak akan pernah ada habis-habisnya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita diuji apa? Hari-hari ini kita diuji apa? Bapak Saudara bisa jawab sendiri sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, orang-orang dewasa, mungkin juga ya orang-orang tua kita yang sudah lansia. Selalu pasti ada jawabannya. Selalu pasti ada jawabannya, karena memang selama kita hidup kita tidak pernah berhenti untuk diuji. Maksud Tuhan selalu baik, rencana Tuhan selalu indah. Maksud Tuhan selalu baik, rencana Tuhan selalu indah. Ini kita perhatikan. Kita diuji di dalam keluarga kita. Kita diuji di dalam buah nikah kita, di dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Bahkan di dalam ibadah pelayanan. Masuk juga kita dalam ujian. Masuk juga kita dalam ujian. Catatan pentingnya adalah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun ujian yang Tuhan izinkan, garis bawahi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hasil akhir yang harus sama-sama kita capai adalah kita berkemenangan.
Kita punya masalah A, kita harus menang. Dan untuk menang itu kita harus berbuat perbuatan iman. Perbuatan iman apa yang harus kita perbuat? Bapak Ibu Saudara yang punya pengalaman sendiri yang tahu. Firman Tuhan, firman penggembalaan tidak kurang banyak untuk terus mengingatkan kita. Untuk kita mau merenungkan. Begitu banyak pesan-pesan sorga, isi hati Bapa bagi kita. Ya, selalu ada kunci. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada penyelesaian. Kalau kita betul-betul mengingat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengamenkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sampai pada detik ini saya pribadi percaya selalu ada kunci dari Tuhan. Lewat firman Tuhan, salah satunya. Selalu ada kunci. Kita punya masalah A, Tuhan pasti kasih kuncinya. Kita punya masalah B, Tuhan pasti kasih kuncinya. Masalahnya adalah sudah dikasih kunci tapi tidak berbuat apa-apa, tetapi berkoar-koar, aku orang percaya, aku orang Kristen yang diberkati Tuhan. Kalau tidak berbuat apa-apa, sebenarnya kita menjadi orang Kristen yang mati. Percuma mendengar firman yang mungkin kita pribadi punya kesan berbeda-beda, dan mungkin sebagian besar mengatakan firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan ajaib, firman Tuhan ya dan amin. Dikasih kunci oleh Tuhan. Saat kita menghadapi ujian, masalah ABC, mungkin sampai Z, saking banyaknya. Tapi kalau kita tidak berbuat, tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada dampaknya. Mari, untuk kita mendapat kemenangan, hidup dalam kemenangan, kita harus berbuat. Kita harus berbuat. Saya tidak detailkan saat kita punya masalah A, kita berbuat ini, tidak. Tetapi sangat jelas, dan saya percaya Bapak Saudara sangat kaya akan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita yang sudah lama dididik, diajar di tempat ini oleh firman penggembalaan yang berkelimpahan, luar biasa. Harusnya selalu menemukan kunci. Kalau sudah ditemukan, perbuat. Perbuat, itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan, firman yang didengar harus dilakukan. Karena kalau firman didengar tetapi tidak pernah dilakukan, maka firman itu tidak akan mengubah sedikit pun apa-apa dalam hidup kita. Percuma seperti mutiara yang dibuang, diberikan kepada, firman Tuhan bilang kepada babi. Karena barang berharga menjadi sia-sia. Itu sebabnya mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan sama-sama. Ayo. Ya, saat ada masalah, beberapa contoh kasus lah yang sering kita lakukan, kita punya masalah, kita cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Itu perbuatan iman. Saat ada masalah, kita cepat-cepat membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Itu perbuatan iman. Saat ada masalah, kita membuka catatan ibadah kita buka, kita baca lagi, kita temukan kuncinya dan kita berbuat. Itu perbuatan iman. Ada aksi. Tidak berdiam diri Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak berdiam diri. Ini yang Tuhan tunggu hari-hari ini. Harus kita tunjukkan. Ya, mari. Apapun yang kita hadapi, kita harus menang. Mendapat kemenangan itu ada yang harus kita perbuat. Dan itu harus kita lakukan. Karena itu adalah perbuatan iman sebagai orang benar. Kalau Bapak Saudara berhenti berbuat, maka sebenarnya imanmu mungkin, saya tidak mau pastikan. Yang bisa pastikan itu Tuhan. Mungkin bisa saja saat ini imanmu sedang mati. Mungkin saja. Mari kita sama-sama segera menyadarinya. Ya, menyadarinya. Amsal pasal yang keempat,
Amsal pasal yang keempat ayat 18. Amsal pasal yang keempat ayat 18. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Masih dalam poin perbuatan-perbuatan iman sebagai orang benar. Ya. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Perhatikan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Oh, luar biasa. Perbuatan iman sebagai orang benar itu adalah hidup sebagai terang. Hidup sebagai terang. Karena nanti ini memuncak di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Kita ditampilkan menjadi mempelai wanita Tuhan yang berselubungkan matahari, bermahkotakan 12 bintang dan bulan di bawah kakinya. Itulah puncak dari terang gereja Tuhan kita semua. Tapi saat ini selama kita hidup, yang harus kita tunjukkan adalah perbuatan iman sebagai orang benar. Itulah hidup sebagai terang, hidup di dalam terang. Saat kita sedang bergaul di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan dimanapun kita berada, di lingkungan kita, bahkan di dalam ibadah pelayanan. Saya tidak berani jamin ya selalu dalam ibadah pelayanan kita bisa menjadi hidup yang terang di tengah-tengah itu, tapi kita harus berusaha. Dimanapun kita berada, di dalam pengembalaan, di luar pengembalaan, di dalam rumah, keluar rumah, hidup yang harus kita bawa adalah hidup sebagai terang, hidup di dalam terang. Bahkan dikatakan semakin terang, bertambah terang. Bertambah terang. Orang benar itu hidupnya bertambah terang. Iya, bertambah terang. Terang. Terang-terangan, tidak ada rahasia lagi antara dia dengan Tuhan. Ya, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi apalagi dosa. Terang, membawa terang. Ya, orang normal pasti suka terang. Maaf, tapi kalau orang gak suka terang, mungkin dia sedang ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik, sehingga dia suka yang gelap-gelap. Tapi orang normal, apalagi orang Kristen pasti suka terang. Ya, pasti suka terang. Hidup sebagai terang, hidup di dalam terang. Ini yang harus kita tunjukkan hari-hari ini. Ayo, bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai suami jadilah terang dalam keluarga istri. Ayo jadi terang. Kita sama jemaat Tuhan, mungkin hari-hari ini masih ibadah online, pada waktunya kita nanti ibadah onsite. Ayo, sesama jemaat kita menjadi terang. Menjadi terang. Jangan hidup kita ini membawa kegelapan, jangan. Jangan. Di dalam rumah kita membawa kegelapan, di lingkungan kita membawa kegelapan, ya jangan. Tetapi kita harus membawa terang, hidup yang terang di hadapan Tuhan. Amsal pasal yang ke-10, Amsal pasal yang ke-10 ayat 16. Amsal pasal yang ke-10 ayat 16. Amsal pasal yang ke-10 ayat 16 dikatakan di sana, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Amin. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Mundur sedikit untuk melengkapinya, Amsal 3 ayat yang ke-33. Amsal 3 ayat yang ke-33 dikatakan di sana, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Oh, luar biasa. Dengan mati yang dikasih Tuhan. Ya, begitu banyak berkat jikalau kita betul-betul menjadi orang benar yang punya perbuatan
perbuatan iman. Mari, berkat Tuhan ini pasti dicurahkan. Ya, Tuhan tidak pernah menahan-nahan berkat-Nya. Selalu diberikan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Ngapain dia menahan-nahan berkat-berkat jasmani? Sedangkan nyawanya sendiri dia tahan-tahan berikan untuk kita. Untuk apa dia menahan hal-hal yang jasmani? Tuhan pasti berkati kita. Asal saja kita mau terus sama-sama berjuang sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Yang terakhir adalah perbuatan-perbuatan iman sebagai orang kudus di mata Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19, Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Wah, ini sudah sering sekali kita dengar. Mari kita semakin diteguhkan. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan iman yang benar. Kalau dalam versi lengkapnya. Perbuatan-perbuatan iman yang benar dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus di mata Tuhan. Ya. Kudus di mata Tuhan. Bapak saudara jangan pernah risih dengan istilah orang benar, orang kudus. Alkitab sudah jelas. Hendaklah engkau benar sama seperti aku benar. Kalau kita bisa sama seperti Yesus benar, berarti kita jadi orang benar. Hendaklah engkau kudus sama seperti aku kudus, berarti kita orang kudusnya Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Perbuatan-perbuatan iman sebagai orang kudus digambarkan seperti kita memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Ya, kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Kita tahu ini secara rohani, ini adalah jubah pelayanan. Jubah pelayanan. Perbuatan-perbuatan iman sebagai orang-orang kudus. Kita rindu menjadi imamat rajaninya Tuhan. Kita rindu menjadi imamat rajaninya Tuhan. Dan kita mau berbuat untuk menjadi imamat rajaninya Tuhan. Kita mau kejar dan berlomba menjadi imamat rajaninya Tuhan. Kita mau terus berjuang untuk maju, untuk bisa menjadi imamat rajaninya Tuhan. Kita mau berbuat. Secara khusus demikian, saudara yang dikasih Tuhan. Secara khusus demikian. Tetapi jubah ini secara umum juga bicara soal pelayanan. Dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga ayat 23, Kolose pasal yang ketiga ayat 23, surat Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Pada akhirnya secara khusus memang ada imam-imam di tempat ini. Tetapi pada akhirnya kita semua di mata Tuhan adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita mau berbuat sesuatu tapi kita nyatakan dalam hati kita, aku lakukan ini untuk Tuhan. Memang kita berbuat untuk suami kita. Kita berbuat untuk anak kita, istri kita. Kita membuat untuk saudara kita. Tetapi hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Melakukan apapun tapi untuk melayani Tuhan. Secara khusus tadi, ayo mungkin Bapak Saudara ada yang belum jadi imam-imam. Secara khusus kita mau berbuat. Ya, saya mau dorong. Saya tidak mau paksa tapi saya mau dorong. Saya mau dorong. Saya mau dorong. Salah satu perbuatan iman sebagai orang kudus adalah kita rindu dada mau berbuat menjadi imamat rajaninya Tuhan. Kita mau
berlomba berusaha menjadi imamat rajaninya Tuhan. Tetapi secara umum juga kita semua ini di mata Tuhan adalah pelayan Tuhan. Mari, dimanapun kita berada, lakukanlah, berbuatlah sesuatu, tapi kita katakan, aku lakukan ini untuk Tuhan. Ya, aku lakukan ini untuk Tuhan. Saat kita katakan apa yang aku perbuat adalah untuk Tuhan, maka perbuatanmu itu tidak akan pernah perbuatan yang sembarangan. Tidak akan pernah perbuatan yang sembarangan. Kau akan berbuat sebenar-benar mungkin, sebaik-baik mungkin. Berbuat sesuatu untuk keluargamu, untuk nikahmu, untuk buah nikahmu. Berbuat sesuatu untuk orang-orang di sekitar pekerjaanmu, lingkunganmu. Saat kau katakan, aku untuk berbuat ini untuk Tuhan, maka pasti kau akan usahakan yang terbaik. Usahakan yang baik. Sekurang-kurangnya baiklah. Puji nama Tuhan. Sekurang-kurangnya baik. Ini dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ini yang harus kita perhatikan juga. Yakobus pasal yang kedua. Surat Yakobus pasal yang kedua. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat 24 dan 25, ya. Ayat 24 dan 25. Saya baca dulu ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Surat Yakobus ini, khususnya pasal 2 ini, salah satu yang menjadi percontohan teladan kita. Kita diajak untuk fokus bagaimana kehidupan Rahab. Bagaimana kehidupan Rahab bisa diubahkan oleh Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan. Bapak saudara bisa baca nanti cerita asli dalam Yosua pasal yang kedua ayat 8 dan seterusnya. Silakan baca. Bagaimana Rahab, perempuan sundal, pelacur, warga Yeriko, gambaran bangsa kafir, itulah saya, itulah kita yang kotor karena dosa, kotor dalam kutukan, kotor dosa warisan, kotor. Najis adanya. Najis adanya. Tetapi dia diubahkan menjadi keturunan Abraham secara rohani. Karena perbuatan imannya. Dia tidak hanya cukup mengatakan kepada pengintai itu, 2 pengintai yang diutus. Ya, bagi saudara nanti baca. Ya supaya jelas aja, kita coba bacalah. Ya. Tidak ada ruginya membaca firman Tuhan. Kita baca ayat 8 saja mulai. Yosua pasal yang kedua. Ayat 8 saja kita mulai. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Tahu dia tahu dia. Punya dia informasi itu. Punya dia data itu. Ya. Lewat data yang dia terima itu, yang dia dengar itu, dia punya iman. Akhirnya dia beriman. Tapi tidak cukup hanya di situ. Dia berbuat perbuatan iman yang dia tunjukkan di ayat ini. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengerikan air laut teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kalau sampai Rahab menyebut nama raja, ini bukan raja sembarangan saudara. Bukan raja kota kecil, kerajaan kecil, bukan. Ini raja yang betul-betul tidak bisa dipandang remeh. Sangat-sangat berat, sulit untuk ditakluk. Tapi dia dengar bagaimana Israel menaklukkan itu. Dari setiap kabar-kabar pekerjaan Tuhan yang ajaib dia dengar, dia beriman dalam hidupnya. Dia beriman di dalam hidupnya. Ya.
Dan seterusnya dikatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Membuat pengakuan dia di hadapan para pengintai. Tapi tidak cukup sampai di situ, dikatakan dia mau bertaruh nyawanya. Dia mau bertaruh nyawanya, karena kalau ketahuan saat itu dia menyembunyikan orang ini dan memberikan akses untuk lolos dari negeri itu, pasti dia dihukum mati. Bukan hanya dia, tetapi seluruh kaumnya akan musnah saat itu. Tapi dia berani ambil risiko itu, Bapak Ibu. Karena dia mau berbuat untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Ini sangat menarik. Yakobus mengajak kita untuk fokus tentang Rahab ini. Bagaimana Rahab bisa menjadi keturunan Abraham secara rohani. Rahab sadar kesempatan yang datang saat itu tidak mungkin datang dua kali. Rahab sadar ini adalah peluang yang harus betul-betul aku pergunakan. Mungkin saja ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Sekecil peluang apapun itu dimanfaatkan oleh Rahab untuk dia bisa mengalami keubahan hidup, bisa menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia sigap, dia cekatan. Ya, dia sigap, dia cekatan. Kesempatan betul-betul tidak pernah dilewatkan olehnya. Walaupun nyawa taruhannya. Abraham dikatakan bapak orang benar. Karena saat Tuhan meminta nyawa anak yang dikasihnya, dia mau kasih. Dia mau kasih. Rahab bisa diangkat menjadi keturunan Abraham secara rohani. Sekalipun nyawanya taruhannya, keluarganya taruhannya, dia mau menyelamatkan pengintai-pengintai itu. Memanfaatkan kesempatan. Mari, inilah kita. Kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar. Sekecil apapun kesempatan kita, sekecil apapun sedikit waktu mungkin dikasih Tuhan untuk kita membuktikan perbuatan-perbuatan iman kita, kita harus manfaatkan. Kita harus manfaatkan. Kita harus manfaatkan. Tuhan sudah kasih waktu untuk kita berbuat, tapi kita tidak lakukan. Sayang sekali. Sayang sekali. Mari kita belajar dari Rahab. Mungkin kesempatan tidak datang dua kali. Dan mungkin kecil kesempatannya untuk dia diubahkan hidupnya. Tapi dia mau ambil itu. Apapun risikonya. Inilah gambaran sebagai bangsa kafir harus mahir memanfaatkan kesempatan, peluang. Kalau Tuhan kasih kesempatan peluang untuk kita berbuat, membuktikan iman kita, ayo kita berbuat. Ayo kita berbuat. Jangan sia-siakan. Sadari bahwa kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Kesempatan itu mungkin tidak datang dua kali. Ayo, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari, sama-sama kita belajar hari-hari ini. Berlomba. Ayo berlomba. Tunjukkan perbuatan-perbuatan iman. Ayo berlomba. Tunjukkan perbuatan-perbuatan iman sebagai orang benar di mata Tuhan. Sebagai orang kudusnya Tuhan. Tunjukkan. Tunjukkan. Jangan tidak berbuat. Sudah ada kesempatan. Sudah Tuhan kasih waktu. Ayo tunjukkan. Jangan sia-siakan. Itulah keahlian kita sebagai bangsa kafir yang diwakilkan oleh Rahab ini. Kita akan diubahkan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Efesus pasal yang ke-6, ayat terakhir bagi kita. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat 16. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan
semua panah api dari si jahat. Kalau ujian dari Tuhan saja kita bisa menang, maka pasti pencobaan dari setan pun kita pasti menang. Itu rumusnya, saudara. Panah api dari si jahat, setiap jerat jebakan, tipu daya, penyesatan, godaan dari iblis, cobaan, kita pun pasti bisa mengalahkan itu semua. Kalau kita sudah belajar dan terus belajar, menang dari dalam setiap ujian yang dari Tuhan, maka panah api dari si jahat pun pasti kita bisa menang, memadamkan itu semua. Ya, bisa jadi saat ini kita sedang diincar, ditarget, dimarking, untuk dipanah, dicobai oleh iblis, si setan, si jahat. Tetapi kalau kita punya prinsip tadi, kemanapun kita berada, karena iblis terus mengincar kita dimanapun kita berada, tapi karena kita terus mau belajar kemanapun kita berada, mengatakan aku hidup dari iman. Dan Bapak Saudara punya iman yang hidup, karena ada perbuatan-perbuatan iman yang membuktikan bahwa imanmu hidup. Maka itulah yang menjadi perisai imanmu dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak mungkin dikalahkan oleh panah api dari si jahat. Kita bisa padamkan itu semua. Kita bisa padamkan itu semua. Mari ini kita bawa. Mari kita bawa. Apalagi hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Ya. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Ini lebih lagi untuk memompa kita. Untuk bawa ini. Apapun yang terjadi di tengah dunia ini Tuhan. Aku hidup dari iman kepada Tuhan. Mungkin pekerjaanku tidak segede dulu gajinya. Mungkin usahaku tidak sebesar dulu income-nya. Tidak apa-apa. Karena aku bukan hidup dari itu. Tapi aku hidup dari iman. Iman kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mau mati untukku, yang sudah menebus hidupku dan sudah menjamin masa depanku. Ini yang kita bawa. Saya juga belajar, sidang jemaat juga mari kita belajar. Kalau ini kita bawa, maka oleh percaya, mujizat itu pasti terjadi. Iman yang hidup, mungkin firman Tuhan mengatakan sebesar biji sesawi saja, tapi hidup. Iman kita hidup, tapi mungkin sebesar biji sesawi saja. Firman Tuhan mengatakan bisa memindahkan gunung. Yang penting hidup. Mungkin masih saat ini sebesar biji sesawi tidak apa-apa. Itu pun firman Tuhan mengatakan sudah berkuasa untuk memindahkan gunung. Apalagi kalau setiap hari imanmu ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan berdoa, Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan tambahkan. Kita semakin kuat dan teguh di dalam iman. Perisai iman kita semakin tidak bisa ditembusi oleh panah api si jahat. Dan apapun yang terjadi, setiap hari, mujizat Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mujizatnya nyata bagi setiap orang percaya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sidang jemaat dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian mujizat masih ada. Selama kita percaya. Selama iman kita itu hidup. Selama kita hidup dari iman. Keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan pasti selalu terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Arahkan hatimu, buka suaramu. Tuhan sedang lihat imanmu saat ini. Berdoa sambil berdoa, Tuhan tambahkan imanku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Amin. Tuhan Engkau ajaib. Ayat 2. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sekali lagi dari atas, 1, 2. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkau ajaib. Tak ada yang tak mungkin. Oh, tak ada yang tak mungkin. Amin. Kau yang telah berfirman dan semua pasti terjadi. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib. Mungkin ada sidang jemaat mau angkat tanganmu. Pengakuan kita, pernyataan iman kita hari-hari ini. Tuhan mau lihat iman kita sudah sebesar apa. Masih hidup atau sudah mati. Tuhan sedang lihat saat ini. Jangan mau lutut. Nyatakan sama-sama, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan lagi. Nyatakan keyakinanmu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku lagi. Pulih sampai kau merasakan jamahan Tuhan. Uluran tangan Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Sekali lagi. Oh, haleluya.
Bapa yang baik di dalam hidup kami. Haleluya. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Naikkan syukur bagi Dia. Oh, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah membiarkan kami. Kau setia Tuhan. Kau setia Tuhan. Haleluya. 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 Keajaiban-Mu terjadi. Mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Oh, Kau curahkan, Kau karuniakan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Aminkan sidang jemaat. Sembuhkan sakitku, pulihkan. Sekali lagi dengan lembut. Jamah. Mungkin ada engkau sedang sakit, jamah. Jamah hatimu, ada yang Tuhan mau pulihkan, jamah. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku setiap hari. Amin. Mujizat masih ada, Mujizat masih ada bagiku. mujizat masih ada Bagiku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Di tengah-tengah kondisi dunia saat ini mendatang bagaimanapun, Engkau tetap setia Tuhan memperhatikan kami. Engkau yang tahu setiap kebutuhan sidang jemaat-Mu hari-hari ini. Mungkin ada yang sedang sakit butuh kesembuhan, Tuhan jamah saat ini. Ada masalah dalam keluarga buah nikah, jamah saat ini Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan sidang jemaat. Kami mau nyatakan ada mujizat dalam hidup kami. Ada mujizat dalam keluarga kami. Dalam pekerjaan kami, usaha kami. Dimanapun kami berada, Tuhan menyertai hidup kami dengan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terlebih utama biarlah hidup kami mengalami mujizat yang rohani. Sebagai orang benar-Mu, orang kudus-Mu Tuhan, tolong kami. Hari-hari ini tidak menyanyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami membuktikan, menunjukkan perbuatan-perbuatan iman kami. Tuhan, hamba berdoa, memohon belas kasih kemurahan, tambahkanlah iman kami. Tambahkan iman kami sampai pada iman yang sempurna. Sampai pada iman yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan, biarlah itu semua tertanam dalam loh hati sidang jemaat-Mu. Roh Kudus Allah, roh kemuliaan menjadi kekuatan kami semua
untuk kami bisa menjadi pelaku yang setia. Berkati setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, kehidupan nikah mereka, buah nikah mereka berkati. Berkati setiap mata pencaharian mereka, berkati Tuhan. Berkatilah kami semua para imam-imam-Mu yang melayani, berkati. Beri semua kami kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Penyertaan-Mu setiap hari. Berkat-Mu 30-60 kali lipat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub setiap hari nyata bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tetap biarlah kerajaan Allah ada di setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Sejauh ini, sementara ini kami masih ibadah online. Tolong Tuhan, ajar kami untuk tetap tekun, berkobar-kobar, tidak lengah, tidak lalai Tuhan. Sebagai wujud kami menunjukkan perbuatan iman kami. Tolong Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu terus bersemangat dalam ibadah penggembalaan kami. Walaupun masih dalam online, Tuhan tolong. Tuhan tolong jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat ini kasih Tuhan. Bukalah hatimu, arahkan kepada Bapa. Haleluya. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita. Didapati kita mendapati iman yang sempurna bersama dengan Dia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati sampai ibadah mendatang. Haleluya. Shalom. Saat ini Gereja Ebenezer sedang mempersiapkan diri untuk dapat membuka kembali ibadah raya di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat dan yang akan dibarengi dengan siaran langsung atau live streaming melalui channel YouTube GSCPDI Ebenezer. Untuk itu, kita perlu membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk dapat terlaksananya ibadah raya di gereja maupun live streaming tersebut, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan kurang lebih 25 juta rupiah. Oleh karena itu, saat ini gereja mengadakan korban tantangan untuk pembelian alat-alat live streaming ini. Bagi sidang jemaat yang tergerak memberi korban tantangan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA nomor 050-0713-747 atas nama Hendra Wijaya. Mohon dapat menulis berita nama LS atau NNLS dan dapat menginfokan ke sekretariat gereja. Bagi sidang jemaat yang memiliki janji iman, dapat juga menghubungi sekretariat gereja di nomor 0852 8000 5443. Tuhan Yesus memberkati.